Ada Bang Feb, dipersilahkan. Ya, mari kita berdoa dulu ya, teman-teman. Ya Bapa, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang terus bisa kami nikmati hari demi hari. Tuhan terus jaga, Tuhan terus peliharakan kami, dan Tuhan juga terus berikan kami kesempatan untuk bisa terus menikmati Engkau dan firman-Mu secara khusus sore hari ini di dalam Bible Study Club kami ini, di mana kami akan kembali lanjut belajar bagian dari kitab Raja-Raja ya Tuhan, di mana kami akan masuk kitab 2 Raja-Raja. Kami kembali sungguh memohon berkat Tuhan buat kami, kiranya Engkau mengaruniakan Roh Kudus-Mu sebagai pengajar, penerang bagi kami, supaya kami bisa memahami kebenaran firman-Mu dan nantinya menerapkannya di dalam hidup kami. Dan hidup kami bisa menjadi seperti yang apa kami nyanyikan tadi ya Tuhan, bahwa kami hidup melayani Engkau, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Itu tampak nyata di dalam hidup kami, sehingga menjadi kesaksian bahwa Engkau memang Allah yang besar, Allah yang mulia. Dan orang-orang atas anugerah-Mu juga bisa datang dan memuliakan Engkau, hidup melayani Engkau. Berbicaralah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat sore teman-teman. Bersyukur ya sore hari ini kita bisa bertemu kembali setelah kemarin harusnya tanggal 3 ya. Tapi kita tunda ya karena ternyata banyak yang ada kegiatan gereja, jadi kami tunda hingga sore hari ini ya. Jadi bersyukur kita bisa kembali melanjutkan belajar dari kitab Raja-Raja ya, di mana kita sore hari ini masuk ke dalam kitab 2 Raja-Raja ya. Pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 25 ya. Judulnya itu ya seperti di slide ya, Chariot of Fire ya, jadi kereta kuda berapi ya. Nah, ini yang akan kita lihat di dalam kisah di perikop kita ya, apa yang dimaksud atau apa yang mau disampaikan. Nah, mari kita gali bersama ya. Oke, seperti biasa berharap teman-teman sudah membaca ya perikopnya ya, jadi kita bisa langsung masuk ke dalam perikop sambil nanti memang akan kita lihat juga ayat-ayat yang penting. Ya, oke, mari kita mulai ya. Boleh slide berikutnya. Ya, saya ingin kita mulai dengan melihat ayat ini ya teman-teman ya, dari Pengkhotbah ya, Ecclesiastes 7 verses 2 ya, Pengkhotbah pasal 7 ayat 2 ya. Tulis di situ, it is better to go to a funeral than a feast ya. Jadi lebih baik pergi ke pemakaman daripada ke pesta ya, perjamuan ya. Kalau LAI pergi ke rumah duka, tapi sebenarnya yang dimaksud dalam bahasa aslinya ya pergi ke pemakaman ya. Lalu lebih lanjut dia menyatakan, for that is the destiny of every person. Jadi sebab kematian itu adalah destiny ya, apa yang sudah ditentukan akan dialami oleh setiap orang. Ya, and the living should take this to heart. Ya, jadi orang-orang yang hidup harus menyimpannya di dalam hati. Jadi memperhatikannya, belajar dari apa yang dia lihat atau dia dengar dari pemakaman itu. Ya, dan kalau kita perhatikan ini memang satu pernyataan yang tepat ya teman-teman dari pengkhotbah, karena memang ya sama jelas semua orang akan mati ya karena sudah jatuh di dalam dosa ya. Tapi ada lagi yang lebih penting yang dia nyatakan di sini, bahwa kita perlu atau penting sekali belajar ya dari apa yang kita dengar atau lihat terkait dengan pemakaman atau kematian seseorang ya. Dan ya di masa kita hidup sekarang ini banyak sekali ya kematian-kematian yang kita dengar, kita alami, dan mungkin kita datang ke kebaktian penghiburan atau pemakamannya walaupun mungkin hanya secara online ya. Dan ya saya juga mengikuti beberapa di antaranya ya, seperti yang di minggu lalu ya teman-teman, ada rekan sepelayanan yang mamanya baru meninggal ya. Saya juga ikut acara
pelepasan di gereja sampai ke pemakaman, lalu juga acara penghiburannya ya. Banyak sekali yang saya bisa pelajari dari sana ya, tentang mamanya itu ataupun bagaimana Tuhan bekerja ya. Misalnya ya bagaimana Tuhan bekerja melalui mamanya itu untuk membesarkan, mendidik, melatih anak-anak ini untuk bertumbuh di dalam Tuhan, ya, mengembangkan karunia yang Tuhan berikan pada mereka. Ya, walaupun ya harus sendirian gitu ya, lalu juga aktif di gereja melayani bahkan sampai saat-saat di terakhir hidupnya, di mana 7 tahun terakhir itu harus berjuang cuci darah ya karena ginjalnya sudah rusak, tapi tetap melayani, aktif ke gereja ya, dan juga sampai termasuk mendengar juga kemarin ada yang memberikan kesaksian atau sambutan itu menceritakan mamanya rekan kami ini jago karate. Jadi pernah katanya di bus mau dicopet, lalu dia dengan jurus karatenya membuat si pencopet itu berdarah mulutnya. Ya, jadi ya bisa banyak hal ya melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui pribadi mama teman saya itu. Ya, ataupun yang terakhir kemarin ya, beberapa hari inilah lihat terkait George Floyd ya, mungkin teman-teman ikuti juga ya, itu yang mati karena dipijak dengan kaki, nggak bisa bernafas itu ya, orang kulit hitam ya, matinya dan penguburannya memang sudah lama ya. Tapi kalau teman-teman ikuti kemarin baru keluar keputusan sidang pengadilan Derek Chauvin, polisi yang membuat si orang itu mati ya. Dan dia akhirnya menjadi seperti kayak pahlawan itu dipuji karena ya lewat peristiwa dia ditekan gitu lehernya dengan lutut oleh polisi Derek Chauvin itu sampai mati. Akhirnya ada kesempatan untuk membuka segala kejahatan dan termasuk ada hukuman terhadap pelakunya ya, di mana kaum kulit hitam ataupun ras lainnya di Amerika seringkali diperlakukan tidak adil, dilakukan kejam oleh para polisi. Saya jadi tertarik juga ya, orang ini sebenarnya perannya cuma jadi korban yang lehernya bisa dibilang demikian kan, cuma jadi korban ditekan lehernya, tapi kemudian ketika orang menyaksikan apa yang dialami sampai keputusan pengadilan itu dia jadi kayak hero begitu. Ya, jadi intinya akhir-akhir hidup orang dan terutama ya akhir hidupnya di dunia itu sebenarnya disaksikan oleh banyak orang di sekitarnya dan itu menjadi satu cerita, satu kesaksian yang sangat kuat ya, dan kita akan belajar hal ini teman-teman sore hari ini dari perikop kita ya. Boleh slide berikutnya ya, karena kalau kita lihat perikop kita sore hari ini, teman-teman, seperti yang saya tuliskan di slide ya, ini menceritakan babak akhir hidup Elia sampai ya dia tidak ada lagi di dunia ini atau hidupnya berakhir, cuma dia tidak mati, tidak ada pemakaman ya karena dia nanti diangkat ke surga. Ya, kita akan belajar ya, dan dari sinilah nanti kita akan lihat pesannya yang disampaikan kepada kita ya dari dua pasal di awal kitab Dua Raja-Raja ini. Dan menurut saya ya ini sebenarnya satu pesan yang sangat kita perlukan, yang akan sangat menolong kita mencapai apa yang Allah kehendaki ya, yang kita akan lihat dari pesannya. Karena kalau teman-teman ingat ya, kita waktu itu sudah bahas juga seperti yang saya tampilkan kembali di slide ya, dinyatakan Elia itu sama-sama manusia seperti kita ya, di dalam kitab Yakobus ya dinyatakan demikian. Jadi ya Elia ini manusia yang sama seperti kita, nggak ada bedanya. Tapi ya lihatlah, dia dipanggil Allah, dia melayani sedemikian rupa, lalu ya secara khusus balik kita lihat sampai akhir hidupnya ya dia itu seperti ini, walaupun dia manusia biasa, sama-sama manusia seperti kita. Ya, nah ini akan kita pelajari. Ya, oke, boleh lanjut. Ya, slide berikutnya ya, dan secara khusus teman-teman saya akan ajak kita melihat ya pesan dari bagian ini ya, ajaran dari bagian ini dari satu kata Ibrani yang ada di dalamnya ya, katanya apa yaitu yang di slide yang saya tampilkan teman-teman ya, itu yang di plat biru itu tulisan bahasa Ibraninya, kalau bacanya di yang hijau itu malak ya. Nah, mungkin ketika dengar kata malak sudah mulai ada sesuatu yang muncul di pikiran teman-teman ya, karena ini kata yang sebenarnya nggak asing ya, paling tidak di lagu-lagu zaman dulu ya, malak ya, malaikat
ya, biasanya digunakan kata ini. Ya, oke, boleh. Nanti kita akan lihat ya di mana ini muncul. Ya, nah, yang saya ajak kita lihat teman-teman di perikop kita ini disampaikan ya bahwa raja dunia dan para malaknya ya itu menganggap raja dunia adalah pemilik otoritas dan kuasa tertinggi. Ya, malak itu apa? Nah, sebentar nanti ketika kita masuk ke perikop kita ini kita agak mundur ke apa yang kita sudah pelajari teman-teman ya. Yang kita melihat raja dunia di sini adalah Raja Ahasia. Ya, yang raja di perikop kita dia anaknya Raja Ahab. Setelah Ahab mati, dia yang menjadi raja. Ya, dan kalau kita melihat apa yang ditampilkan narator ya, yang ditampilkan ya seperti yang saya simpulkan ini teman-teman, dia ini menganggap bahwa ya akulah pemilik otoritas dan kuasa tertinggi, jadi aku bisa abaikan Tuhan. Aku memilih menyembah berhala, ya itu suka-sukaku, itu hakku karena aku yang berotoritas, aku yang berkuasa, aku bisa melawan Allah. Ya, dia tidak peduli teman-teman dengan apa yang sudah dinyatakan ya sejak lampau bahwa Raja Israel ya termasuk juga ya ketika sudah pecah berarti Raja Yehuda dan Raja Israel atau Israel Utara itu adalah wakilnya Allah di dunia ini dan juga wakil umat di hadapan Allah. Ya, jadi raja itu harusnya dia memimpin umat ya hidup beribadah kepada Allah. Ya, nah, tapi perhatikan apa yang dia lakukan. Ya, dia mengabaikan Tuhan dan menyembah berhala. Nah, itu kita sudah pelajari ya di waktu yang lalu ya, tapi memang tidak diekspos secara khusus yaitu di 22 ayat 52 sampai 54 ya. Itu saya tampilkan juga di slide ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan ayat 52 dibilang Ahasia anak Ahab menjadi raja atas Israel, memerintah atas Israel 2 tahun lamanya. Ya, kalau dilihat dari raja-raja Israel sebelumnya ini termasuk lumayan teman-teman. Kan ingat ada yang cuma 7 hari ya jadi raja ya. Nah, ini dia dapat kesempatan untuk menjadi raja 2 tahun lamanya. Tapi apa yang dia pakai dalam 2 tahun lama dia memerintah itu, ya itu yang 53. Dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, ya itu dia abaikan Tuhan, ya, yang jahat yang berlawanan dengan Tuhan dia lakukan. Dan hidup menurut kelakuan ayahnya dan ibunya dan Yerobeam bin Nebat. Wah ini ya, ini penjabaran lebih jauh, tapi ini sangat dahsyat teman-teman. Karena perhatikan dibilang dia hidup menurut kelakuan ayahnya dan ibunya. Dan ya standarnya adalah Yerobeam bin Nebat ya raja Israel Utara yang pertama ya. Nah ini yang ini satu hal kecil juga yang perlu kita tangkap ya, bukan pesan besar dalam perikop kita ya. Ini nurun dari orang tuanya. Ini jadi peringatan ya buat kita yang mungkin sudah menjadi orang tua ya, jadi papa mama ya, hati-hati ya kalau kita punya satu kebiasaan hidup ya melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, mengabaikan Tuhan dan secara sadar nggak sadar kita punya berhala itu akan turun ke anak-anak kita. Ya, dan lalu hal yang kedua, perhatikan teman-teman ini combine antara perhatikan kelakuan ayahnya dan ibunya. Ayahnya berarti kelakuan si Ahab, lalu kelakuan ibunya. Jadi dua-duanya nurun. Jadi sebenarnya double kejahatannya nih. Ya, tapi itulah yang dinyatakan ini yang terjadi. Ya, lalu 54 ya, ada paparan lebih lanjut, dia beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Ya, dan ini satu hal yang sangat menyedihkan. Ya, kenapa? Karena ya di zaman ayahnya kan sudah tunjukkan ya oleh Allah lewat Elia bahwa Allah yang sejati ya Yahweh, Allah bukannya Baal. Baal nggak berdaya apa-apa, ya nggak bisa turunkan hujan, nggak bisa turunkan api, yang sebenarnya itu menurut mitologi penyembah Baal itulah kemampuannya Baal, sang master atau penguasa atas alam semesta ini. Tapi ternyata dia nggak berdaya. Yang berdaya adalah Yahweh. Itu dinyatakan jelas di dalam hidup ayahnya. Ya, sampai ayahnya pun mati itu ya karena hukuman Yahweh yang sudah dinubuatkan. Tapi perhatikan dia tetap menyembah Baal. Ya, sujud menyembah kepadanya dan ya akibatnya menimbulkan sakit hati Tuhan. Allah Israel tepat seperti yang dilakukan ayahnya. Ya, ini di awalnya dia sudah demikian teman-teman. Dia menganggap bahwa akulah pemilik otoritas dan kuasa tertinggi. Dan nanti kalau kita lihat bukan hanya dia tapi juga para malaknya. Ya, malaknya apa? Nah, ini kita akan lihat di bagian yang berikut ya di perikop kita. Nah, kita mulai masuk ke perikop kita. Kita bisa lihat di sini kembali ditampilkan ya, si raja dunia ini, Asia ini dan para malaknya itu tetap menganggap raja dunia
ya itu pemilik otoritas dan kuasa tertinggi, meskipun malapetaka telah tiba. Ya, ini juga apa yang sudah kita pelajari yang lalu ya, kalau teman-teman yang ikut ya di pasal 21 ya, 1 Raja-Raja ayat 29 ya, itu sudah dinyatakan oleh Allah kepada Elia ya. Sebelumnya Allah menyampaikan lewat Elia nanti akan ada hukuman, ada malapetaka buat Ahab ya dan kerajaannya karena sudah sedemikian bandelnya melawan Allah. Tapi kemudian Ahab dia berkabung ya, dia bertobat dan Allah ya memberikan pengampunan ya. Malapetaka kata Allah tidak akan datang pada zamannya Ahab, tapi akan datang pada zaman anaknya ya. Dan di perikop kita ditunjukkan bahwa malapetaka itu sudah datang, yaitu di ayat 1 teman-teman ya, itu saya tampilkan juga di slide yang di bawah. Ya, sesudah Ahab mati maka memberontaklah Moab terhadap Israel. Moab yang tadinya itu ada di bawah kuasanya Israel ya, tapi sekarang mereka memberontak. Jadi sudah ada malapetaka tiba. Ya, tapi kita bisa melihat bahwa ya tetap aja si Ahasia ini dia tidak jadinya bertobat gitu karena ingat, oh ini udah mulai datang malapetaka seperti yang dinubuatkan. Ya, dan kita akan lihat nanti malapetaka berikutnya datang menimpa dia, ya dia tetap saja bersikap demikian. Akulah pemegang otoritas dan kuasa tertinggi. Ya, lalu para malaknya juga. Ya, nah oke, boleh kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah kita masuk ke bagian yang ayat 2-nya teman-teman ya. Jadi mereka ya raja dunia ini dengan para malaknya itu menganggap bahwa ya raja dunia si raja Asia ini ya pemilik otoritas dan kuasa tertinggi. Ya, ini di ayat 2 ayat yang kita bisa lihat ya. Kalau teman-teman sudah baca si Asia ini jatuh ya, dia jatuh dari jendela istananya. Ya, kalau dilihat di dalam bahasa aslinya sebenarnya ada semacam kayak besi-besi penghalang gitu ya, tapi entah kenapa dia justru molos gitu, kayak molos lewat besi-besi itu dan jatuh ke bawah dan nampaknya jatuhnya itu menyebabkan dia luka atau mungkin juga ada patah tulang tapi tidak dijelaskan, tapi akibatnya dia sakit parah nggak bisa disembuhkan ya, mungkin ada infeksi dan lain-lain ya. Dan lalu lihat apa yang dinyatakan ya. Nah, ini di ayat 2 ya, di ayat 2b-nya teman-teman dibilang kemudian dikirimnya lah utusan-utusan dengan pesan. Ya, ada kata utusan-utusan ya, itu mungkin kayak di gambar di bawah, utusan-utusan dikirim ya, kirim untuk apa? Itu pergilah mintalah petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini. Ya, jadi utusan-utusan itu diperintahkan untuk pergi ke Ekron. Ekron itu wilayah Filistin, teman-teman. Ya, untuk minta petunjuk dewa Baal Zebub ya, dewa apa pula ini. Ya, sebenarnya dia Baal juga, teman-teman. Cuma ini Baal Zebub ini ya sudah mengalami lokalisasi gitu, jadi produk lokal ya di Filistin ya. Ekron itu wilayah Filistin dan orang Filistin menyebutnya itu Baal Zebul. Sebenarnya Baal Zebul yang Filistin menyebutnya. Tapi ini kalau orang Israel menuliskan, mereka nulisnya jadi ini Baal Zebub. Ada ahli yang memperkirakan demikian. Ya, ini yang pertama itu kenapa? Maksudnya itu melecehkan, menghina, ya karena Baal Zebul itu artinya Baal itu artinya master, penguasa, Zebul itu artinya yang ditinggikan. Ya, jadi tuan master yang ditinggikan atau ya berarti yang maha kuasa lah, yang tertinggi posisinya. Ya, tapi kalau sebub itu artinya lalat. Ya. Nah, lalat itu jadi dengan Baal disandingkan berarti dia adalah tuan dari para lalat. Itu jadi kemungkinan pertama adalah itu artinya sebenarnya itu pelecehan gitu, pencemooh, cemoohan maksudnya buat dewa Baal ini. Ya, tapi ada juga ahli yang menganggap bahwa kemungkinan namanya memang Baal Zebub. Jadi memang dia Baalnya lalat atau masternya lalat. Ya, kenapa? Ya, dia menafsirkan demikian karena ya ada yang memang nama Baalnya demikian berkuasa atas lalat dan dia kaitkan dengan ini si Asia jatuh ya mungkin dia luka dia ada ya mungkin infeksi alat-alat udah mulai mengerubungi kan kalau infeksi apalagi zaman dulu kan tidak ada pengobatan yang seperti zaman sekarang. Lalu ya di anggapan orang masa itu ya penyebabnya adalah lalat itu.
yang orang nanti infeksinya bisa parah dan bisa mati. Sehingga perlu memanggil Baalnya si lalat-lalat ini untuk nanti mengatur, mengendalikan atau menyuruh lalat-lalat itu pergi supaya yang infeksi lukanya itu bisa sembuh. Ada yang berpendapat demikian. Ya. Tapi apapun intinya, teman-teman, yang kita bisa lihat si Asia tetap dengan kebiasaan yang sebelumnya mengabaikan Allah dan memilih menyembah berhala. Dalam hal ini adalah Baal Zebub ini. Mengandalkan Baal Zebub ini untuk kesembuhannya. Ya, dia tanya. Dan untuk itu dia mengirim, itu yang dia lain ditulis sebagai utusan-utusan. Nah, utusan-utusan ini adalah yang dalam bahasa Ibrani-nya malak itu, teman-teman. Ya, jadi malak itu memang bisa diartikan utusan atau juga ada yang diterjemahkan sebagai malaikat di dalam Alkitab ya. Kalau malaikat ya jelas itu utusannya Tuhan. Tapi kalau utusan-utusan biasa ya utusannya raja atau penguasa dunia. Ya, jadi malak di sini adalah ya itu maksudnya utusan-utusannya si raja dunia ini yaitu Raja Ahasia, bawahannya, anak buahnya yang ya dia berkuasa atas anak buahnya itu dan anak buahnya ikut dia. Dan dalam hal ini ya anak buahnya percaya juga bahwa ya yang berotoritas berkuasa itu adalah si raja dunia ini si Ahasia, makanya mereka mesti ikut. Nah, ini mau ditampilkan di dalam cerita ini. Ya, ketika si Ahasia bilang ya pergi ke Baal Zebub, mereka langsung pergi. Ya, padahal mereka kan sebenarnya juga orang Israel ya tahu akan Allah dan seharusnya ya mereka juga sadar bahwa yang hanya boleh disembah itu hanya Allah gitu. Tidak boleh yang lainnya, berhala tidak boleh. Tapi mereka tanpa berpikir ya karena mereka ya melihatnya yang berkuasa ini rajaku ini, Ahasia ini Mas. Ya, dan lihat dia sudah sekian lama mengabaikan Allah, toh dia tetap berkuasa. Di mana kuasa Yahweh? Jadi mereka pergi. Ya, nah ini yang tadi saya bilang kita penting melihat dari kata malak ini karena ditampilkan demikian teman-teman. Ada raja, yang pertama raja dunia, lalu ada utusan-utusannya, anak buahnya, pengikutnya, yang sepenuhnya percaya bahwa yang berkuasa ini rajanya, bosnya ini, ikutin bosnya dia. Apapun yang bosnya perintahkan. Ya, termasuk tidak peduli nanti terhadap ya malaknya Allah. Ya, malaikat Allah ataupun nabi utusan Allah, yaitu Elia. Ya, nah ini yang sedikit penjelasan tentang malak itu. Ya, nah sampai di sini kita lihat demikian. Jadi si Ahasia ya ataupun si bawahan-bawahannya ya tetap malapetaka sudah datang, tetap saja menganggap bahwa oh yang berkuasa adalah Ahasia, raja dunia ini, dia yang paling berkuasa, paling berotoritas. Ikuti saja dia sepenuhnya. Ya, oke, lalu lanjut. Ya, nah mulai bagian selanjutnya kalau kita perhatikan ya langsung di ayat 3 ini ya, ayat 3 dan 4 ya mulai ditampilkan. Ini para malak raja sorga. Jadi utusan-utusan raja sorga, utusan-utusannya Allah. Ya, di dalam hal ini kita bisa lihat teman-teman ada dua. Yang pertama yang supranatural yaitu malaikat, kemudian yang natural yaitu Elia. Ya, nah ini malaknya raja sorga. Nah kalau kita perhatikan di sini ya dari sudut kata malak di sini ya yang ditampilkan ini teman-teman bahwa para malak raja sorga ini yakini dan tunjukkan ya kepada orang-orang di dunia termasuk kepada raja dunia si Asia ini raja sorga lah pemilik otoritas dan kuasa tertinggi. Ya, kita bisa lihat, ya ini saya tampilkan ayat 3-nya, tapi dalam bahasa Inggris ya supaya lebih jelas ya. But the Lord angelic messenger, ya perhatikan itu. Ini dari NET ya. NET menerjemahkannya demikian. Angelic messenger. Ya, kalau LI itu kurang tepat, dia menuliskannya malaikat Tuhan dengan M besar. Ya, di dalam bahasa aslinya harusnya tidak pakai M besar ya, karena kalau M besar itu ya Tuhan sendiri, penampakan atau teofani dari Tuhan atau Allah sendiri. Tapi sebenarnya di sini cuma malaikat utusannya. Ya, nah ini jadi malak yang pertama yang saya bilang tadi yang supranatural itu yaitu malaikat. Ya, Tuhan perintahkan malaikat sampaikan firman, malaikatnya langsung sampaikan firman. Lalu sampaikannya kepada Elia. Apa yang disampaikan? Ya, itu ya, get up, go to meet the messenger from the king of Samaria. Jadi pergilah, temuilah
para malak ya dari raja Samaria. Ya, dalam bahasa Ibrani-nya itu begitu, messenger atau utusan itu malak, jadi sama katanya ya. Katakan demikian kepada mereka, ya kamu berpikir nggak ada Allah ya di Israel, atau Allah nggak hadir, ya, nggak peduli. Ya, makanya kamu pergi minta petunjuk dari Baal Zebub itu, Allahnya orang Ekron itu. Ya, karena itu Allah berkata, ayat 4, you will not leave the bed you lie on, for you will certainly dead. Jadi kamu nggak akan meninggalkan tempat tidurmu, kamu akan mati. Yang dinyatakan hukuman dari Tuhan. Ya, dan perhatikan, langsung lihat di situ apa teman-teman. So Elijah went on his way. Elia langsung pergi. Ya, nah ini kata-kata yang menggema dengan kuat kan di pasal-pasal sebelumnya ya. Ketika Elia mendapatkan firman dari Tuhan, dia langsung pergi ya, disuruh pergi ke Ahab, sampaikan nggak akan turun hujan, dia pergi. Disuruh pergi ke Sungai Kerit, tinggal di sana, minum dari sungai itu, dikasih makan lewat burung gagak, dia pergi ke sana. Suruh pergi lagi ke Sarfat ya, untuk dipelihara Allah di sana lewat janda yang sudah desperate hidupnya ya, kita sudah pelajari itu, dia juga langsung pergi. Lalu nanti habis itu disuruh kembali ke Samaria menghadap Ahab ya, untuk nantangin ya yang di Bukit Karmel itu, dia langsung pergi juga ya. Dan kemudian kalau teman-teman ingat yang kita sudah pelajari, ada yang dia langsung pergi berdiri dan lari, itu apa? Ya ketika Isabel ya menyatakan akan membunuh dia. Dia langsung pergi dan lari. Lalu habis itu dia lari, dia stres ya karena melarikan diri dari misi. Ya, tapi kemudian Allah kembali menyatakan diri, memanggil dia, menyatakan rencananya, lalu dia balik lagi melayani. Dan dia kembali seperti semula. Dan di bagian sini ditunjukkan itu teman-teman. So ya Elijah went on his way. Ya, jadi kalau yang terakhir teman-teman kita lihat dia takut menghadapi Isabel. Ya, tapi kemudian di sini dia ya, ini kan Ahazia mau kirim utusan nanti ya kita lihat mau menangkap dia ya, dan tadi sudah dikatakan ya yang saya tampilkan di pasal yang sebelumnya kita sudah pelajari, Ahazia itu kejahatannya itu gabungan dari kejahatan Ahab dan kejahatan Isabel. Ya, tapi perhatikan di sini teman-teman, Elia dia pergi mengerjakan perintah Allah. Ya, jadi ditampilkan di sini ya, lihat itu malaknya Raja Sorga itu percaya pemilik otoritas dan kuasa tertinggi itu adalah Sang Raja Sorga, Yahweh, bukannya Raja dunia si Ahasia itu. Dia pergi, Elia ini. Ya. Oke, lalu berikutnya kita maju terus, kita lihat ceritanya. Ya. Nah, kalau kita lihat kembali sorotannya teman-teman ini ke Raja Dunia ya, dan para malaknya, utusan-utusannya atau anak buahnya. Dan kalau kita perhatikan ini ayat 5 sampai ayat 10 ya, dia tetap anggap bahwa Raja Dunia, nanti si Asia ini pemilik otoritas dan kuasa tertinggi. Bukannya Sang Raja Sorga, Yahweh yang sudah menyampaikan firman kepada utusan-utusan ya, kalau kita perhatikan ceritanya, jadi tampaknya Elia pergi menemui utusan-utusan itu ketika masih di tengah jalan, sampaikan firman itu, lalu utusan-utusan itu balik lagi menghadap Ahasia. Mereka laporkan, tadi kami ketemu orang yang menyampaikan firman Allah begini-begini, yang bilang bahwa kamu akan mati tetap di tempat tidur, nggak akan berdiri dari tempat tidur. Ahasia lalu nanya, siapa? Orang itu, lalu dibilang ciri-cirinya, pakaiannya itu begini-begini. Lalu ya dia sudah bisa menebak, oh ini si Elia yang dulu dari zaman papaku, ya sudah melawan papaku, mamaku, ya, dan sampai ya akhirnya mati ya kena hukuman Tuhan. Nah sekarang dia mau melawan aku. Tapi ya reaksi si Ahasia bagaimana? Ya tidak beda seperti orang tuanya. Ya dia perintahkan ya pasukan jumlah kekuatan 50 orang dengan satu komandan untuk pergi ya menangkap Elia. Ya, jadi dia masih benar-benar punya pikiran yang sama dan ya seperti saya bilang tadi teman-teman ini diwariskan tampaknya. Yaitu bahwa kalau si nabinya Yahweh bisa ditangkap, dibungkam, berarti nanti kuasanya Yahweh secara khusus firman-Nya sudah membuatkan kematiannya itu juga bisa dibungkam, dicegah itu terjadi. Dan intinya atau dasarnya apa? Ya ini teman-teman. Ya, yang saya bilang bahwa si Asia itu menganggap aku pemegang otoritas dan kuasa tertinggi. Yahweh itu tidak ada apa-apanya dibanding aku. Atau ya paling tidak dia bilang ya di sini di kerajaanku ini
aku yang berkuasa. Ya, banyak orang dunia juga demikian kan? Ya, entah bilang ini di rumahku atau di keluarga besar ini aku yang berkuasa, ya, atau di kantor ini aku yang berkuasa, ya, atau di masyarakat ini aku yang berkuasa, di negara ini aku yang berkuasa, atau ya bahkan juga ada di gereja, ya, aku posisiku ini aku yang berkuasa di sini. Di persekutuan juga seringkali begitu. Atau dalam pelayanan ini aku juga yang berkuasa, ada juga yang menyatakan demikian. Bukan Tuhan. Ya, atau Tuhan berkuasanya di sana, di sini aku. Ya, dan kemudian orang-orang di bawahnya juga ngikutin, ya. Dan di sini ditampilkan yaitu utusan-utusannya siapa? Kali ini pasukan, ya. Dan jelas ini sudah diserahkan kuasa dan power yang lebih lagi. Kalau tadi awalnya kan utusan-utusan biasa yang cuma nanyain doang ya kepada Baal di Ekron ya. Ini pasukan bersenjata untuk menangkap langsung nabinya Yahweh. Ya, jadi narator menampilkan ini teman-teman. Ya, raja dunia dan para malaknya atau pengikut-pengikutnya, anak buahnya menganggap bahwa yang berotoritas berkuasa tertinggi adalah raja dunia. Ya kan? Kalau misalnya pasukan itu sadar gitu yang berkuasa Yahweh, mereka tetap percaya itu, mereka tunduk kepada Yahweh, ya mereka akan cari cara paling tidak menurut saya untuk tidak mengikuti perintah dari Ahazia ini. Ya, nah ini yang ditampilkan ya. Kita angkap dulu, lalu kita maju. Selanjutnya lihat apa yang ditampilkan. Ya, tampilkan boleh slide berikutnya. Ya, ditampilkan berikutnya kembali beralih ya para malak raja sorga atau utusan-utusan raja sorga dan secara khusus kali ini ya fokusnya atau yang utamanya adalah Elia. Ya, nah, di sini tampilkan Elia tetap yakini dan tunjukkan raja sorga pemilik otoritas dan kuasa tertinggi. Ya, jadi ya dia sudah lihat kan, datang kan pasukannya. Ya, ini pasukannya Ahazia ini. Ya, tapi dia tetap meyakini bahwa Yahweh yang punya kuasa, punya otoritas. Ya, itu di ayat 9, 10. Ya, lihat dan di sini sekaligus kita juga lihat teman-teman apa yang tadi saya nyatakan ya, para malaknya raja dunia ini atau utusan anak buahnya raja dunia ini menganggap yang berkuasa adalah bosnya rajanya itu. Ya, lihat di ayat 9 paling ujung itu. Ya, kepala pasukan itu bilang kepada Elia, "Hai abdi Allah, raja bertitah, turunlah." Ya, saya kasih warna merah, raja bertitah. Ya, jadi sepenuhnya dia meyakini teman-teman yang berkuasa itu rajanya dia, bosnya dia. Ya, walaupun dia lihat, dia menyebutkan, "Hai abdi Allah." Dia tahu si Elia ini abdinya Allah, ya nabinya Allah, tapi dia bilang, "Yang paling berkuasa, bosku." Nah, bosku bilang, "Turun, ikut kami. Ya, berikan dirimu untuk kami tangkap, kami bawa ke raja kami." Nah, itu yang dia nyatakan. Tapi apakah benar demikian? Nah, ditunjukkan ya dari kejadian selanjutnya ayat 10 ya, tapi Elia menjawab ya, ya, kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu. Ya, Elia mengatakan demikian. Dia minta api dari surga diturunkan, ya, turunlah api langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Jadi yang tampak ya dari peristiwa ini atau apa yang mau dimunculkan sebenarnya ya lihat yang berkuasa adalah raja sorga, bukan raja dunia. Walaupun mereka merasa, mereka yakin betul, mereka berlaku seakan-akan yang berkuasa mereka dan raja mereka, lihat yang berkuasa siapa sesungguhnya, raja sorga. Ya, oke, itu. Lalu berikutnya kita maju lagi gitu ke bagian berikutnya dari narasi kita, teman-teman, ayat 11-12 ditunjukkan walaupun sudah melihat demikian ya yang terjadi ya utusan-utusannya pasukannya itu dimakan api, Ahasia tetap pada sikapnya tadi, dia menganggap akulah yang berkuasa dan karena itu pasukanku juga akan punya kuasa karena aku yang beri kuasa dan mereka percaya mereka akan ikut ya dan benar dia kirim lalu anak buahnya datang dan berlaku seperti yang sama seperti yang pertama ya komandannya atau perwiranya itu bilang ya atas kita raja turun Elia ikut kami ya dia juga menganggap bahwa yang berkuasa Asia walaupun ya dan ini pasti kan teman-teman walaupun tidak disampaikan di cerita ini tapi kalau kita perhatikan ceritanya ketika dia mendatangi Elia dia lihat apa dia lihat bekas-bekas teman-temannya pasukan yang sebelumnya pasukan 50 orang itu udah jadi abu atau paling tidak tinggal bekas-bekasnya yang hitam gitu ya bangkai-bangkai menghitam habis terbakar tapi dia terus maju dan yang dia lakukan apa? Ya itu, yang berkuasa rajaku suruh kamu turun,
hai abdi Allah, turunlah. Ya, nah ini kalau kemarin saya renungkan, kita manusia juga seringkali begini ya teman-teman. Ya, awalnya kita merasa bahwa kita yang paling berkuasa, ya. Allah tidak berkuasa atau dia berkuasa tapi dia nggak peduli, dia di sana gitu. Kita sendiri berkuasa di sini, lalu kemudian Allah tunjukkan bahwa sebenarnya dia yang berkuasa, terjadi sesuatu yang ya serupa dengan dialami pasukan itu, tapi dalam wujud lainnya, tapi kita tetap menganggap enggak, aku tetap berkuasa, itu mungkin kebetulan aja gagal atau kebetulan aja Allah campur tangan. Ya, nanti lain kali mungkin dia tidak mau atau tidak berani campur tangan kalau aku maju lagi. Aku lakukan lagi hal ini. Dan ini yang dilakukan Asia. Dan pasukannya juga demikian. Dan akibatnya ya sama, yang tetap seperti yang pertama, terbakar. Dan secara khusus kalau saya lihat ya ini seperti yang tadi ya. Elia tetap meyakini ya dan tunjukkan bahwa rajanya yang berkuasa, Yahweh yang berkuasa, pemegang otoritas tertinggi. Dia nyatakan kalimat yang sama, api dari langit turun dan membakar 50 orang pasukan itu dengan pemimpinnya. Ya, jadi kembali di ceritanya tampilkan sekarang udah sampai 2 kali. Ya, lalu bahkan yang ketiga kalinya, cuma yang ketiga kalinya ada hal yang berbeda ya. Boleh slide berikutnya. Ya, kembali jadi sampai 3 kali nih teman-teman ditunjukkan ya, bahwa tetap Ahazia dan para malaknya itu menganggap ya raja dunia yang berkuasa, memegang otoritas, kirimkan pasukan, tapi kembali ditampilkan Elia tetap yakin dan tetap tunjukkan bahwa Raja Sorga yang mengutus dia, ya, yang dia sembah itu pemilik otoritas dan kuasa tertinggi. Ya, tapi dalam hal yang spesial di sini terjadinya, yang beda dari yang pertama, ya, yaitu kita bisa lihat ya di ayat 13 sampai ayat 15. Saya kirim lagi 50 pasukan dengan komandan yang ketiga, tapi komandan yang ketiga sikapnya berbeda. Ya, ketika dia melihat Elia, dia sujud ya di hadapan Elia dan kemudian memohonkan belas kasihan. Nah, lalu kemudian malaikat Tuhan menyatakan kepada Elia, jangan takut, turunlah bersama dia. Lalu Elia turun bersama perwira dan pasukan itu menemui Raja Ahazia. Ya, dan ya di situ jadi kembali sebenarnya walaupun agak berbeda ya teman-teman, ditunjukkan kuasanya Raja Sorga, kuasa Allah ya. Karena apa ya? Lihat Allah bekerja ya, dan bahkan mungkin dia sudah bekerja lama sekali membuat perwira yang ketiga ini punya satu pandangan dan sikap yang berbeda ya, keyakinan dan tindakan yang berbeda. Dia sadar bahwa yang berkuasa itu Raja Sorga, bukan rajanya, Raja dunia itu. Makanya dia langsung sujud dan memohon belas kasihan. Ya, dan Elia menunjukkan ya, mulai dari dia tidak takut atau menghadapi, dan kemudian ketika malaikat bilang turun ya bersama perwira ini dan pasukannya menghadap Ahasia, itu berarti menyatakan satu hal yang berbeda dari dua peristiwa sebelumnya. Kalau dua peristiwa sebelumnya api turun, itu berarti penghukuman dari Tuhan diberikan, dan yang ketiga ini belas kasihan Tuhan diberikan. Ya, dan itu memang tugas nabi atau utusan Allah di dunia, ya, termasuk Elia, yaitu menyatakan penghukuman bagi siapa yang tidak peduli, yang melawan Tuhan, menyembah berhala, akan ada penghukuman. Tapi kepada siapa yang mau bertobat, mau percaya, memohon belas kasihan, akan diberikan belas kasihan Allah, diberikan berkat, ya, berkatan lainnya. Ya, jadi otoritas dan kuasa tertinggi Allah ditunjukkan secara lengkap, ya, baik mendatangkan hukuman maupun mendatangkan berkat, ya, bagi orang yang tidak percaya melawan dia, ataupun yang mau percaya, mau menundukkan diri, memohonkan belas kasihan. Ya, ditangkap di sini teman-teman, ditunjukkan ya dalam babak akhir dari hidup Elia ini, ya dia utusan Allah atau malaknya Allah yang ini meyakini ya dan tunjukkan kepada dunia bahwa Allah yang mengutus dia itulah pemilik otoritas dan kuasa tertinggi. Walaupun dia menghadapi raja seperti Asia dengan pasukannya. Ya. Oke, boleh. Selanjutnya kita belajar. Nah, sebelum kita lanjut belajar dari Elia, nah saya mengajak kita belajar
satu teladan istimewa ini, teman-teman. Dan saya pikir ini pesan juga, walaupun ini pesan sekunder ya, yang utama pesannya dari Elia, yaitu teladan istimewa dari seorang malak raja dunia, yaitu perwira yang ketiga tadi, teman-teman. Ya, itu yang saya cantumkan ayatnya ya. Raja menyuruh pula seorang perwira yang ketiga, ya, dengan ke-50 anak buahnya, lalu dia naik, ya, dia pergi ke tempat Elia, tapi ketika sampai ke tempat Elia, dia berlutut di depan Elia memohonkan belas kasihan. Ya, lihat dia bekerja ya atau jadi anak buahnya Ahasia dan dia juga ya mematuhi perintah Ahasia, tapi dia ketika berhadapan dengan Elia, ya dia bersikap yang benar. Dia tidak bertindak seperti dua perwira sebelumnya yang menganggap bahwa yang berkuasa pimpinanku, bosku, rajaku. Makanya langsung suruh perintah turun. Tapi dia sadar yang berkuasa itu Allah dan ya dia cuma bisa memohon belas kasihan Allah untuk hidup. Dan akhirnya ya kalau kita perhatikan teman-teman ya, dia sebenarnya menjadi alatnya Allah untuk Elia bisa sampai kepada Ahasia dan menyampaikan secara langsung untuk kedua kalinya firman Allah yang menyatakan ya Ahasia dihukum dan akan mati. Itu jadi alatnya Allah. Nah ini saya pikir satu pelajaran istimewa buat kita semua ya, karena kita semua punya atasan di dunia ini. Selain atasan yang maha tinggi yaitu Allah ya. Saya punya pimpinan di tempat saya bekerja melayani yaitu Perkantas, ada pimpinan-pimpinan, ada senior-senior di atas saya, teman-teman yang bekerja ya punya bos di tempat kerja ya, baik bos yang mungkin manajer level menengah atau yang manajer atas dan kemudian bos besarnya ya sejenis itu, atau yang bekerja di pemerintahan ya punya kepala pemerintahan ya, pejabat-pejabat di atas kalian sampai ya kepala tertinggi entah kepala daerah kah atau kepala departemen ya. Ya, sama intinya punya atasan, atau yang ya di rumah masih kuliah, di rumah punya atasan itu orang tua atau mungkin opung, tulang dan lain-lain atasan-atasan ya. Di kampus tempat kuliah punya atasan-atasan yang mungkin menganggap juga kayak Asia ya, para dosen sampai ke rektor ya. Nah, kita dipanggil untuk bertindak seperti perwira ketiga ini. Ya, kita memang ada di bawah atasan atasan kita itu, dan Tuhan yang menempatkan kan sebenarnya di situ, dan kita boleh mengenal Tuhan, mengalami Tuhan ya sebagai ya memang pemegang otoritas, pemegang kuasa tertinggi. Ya, marilah bersikap bertindak benar dan bijak seperti perwira ketiga ini. Ya, jangan seperti dua perwira sebelumnya yang sepenuhnya tunduk kepada atasan mereka yaitu Ahasia ini. Ya, dan tentunya dalam hal ini ya perlu hikmat ya. Tapi ya dasarnya saya pikir ya sama, meyakini ya dan berani tunjukkan lewat tindakan bahwa Allah kita, Tuhan kita itulah pemegang kuasa dan otoritas tertinggi. Dan nanti dia akan memberikan hikmat bagi kita untuk ya benar-benar tunduk kepada dia dengan cerdik, dengan bijaksana, ya lebih tunduk kepada Tuhan daripada atasan kita, termasuk seperti perwira ini tetap bisa mengerjakan apa yang diperintahkan, tapi tetap tunduk taat kepada Tuhan, pemilik otoritas dan kuasa tertinggi. Ya, kita punya banyak senior-senior ya yang bisa jadi contoh dalam hal seperti ini. Ya. Nah, tapi kali ini ditunjukkan kita juga harus berani bertindak seperti ini. Nah, oke, mari lanjut. Ya, kita kembali ke Elia. Nah, setelah ditunjukkan babak akhir hidup Elia seperti tadi teman-teman, dia tetap yakin dan tunjukkan lewat bagaimana dia mengerjakan panggilannya bahwa yang berkuasa dan otoritas tertinggi itu Yahweh. Ya, nah kita langsung masuk ke pasal 2, tapi pasal 2 saya langsung saja ke ayat 11 ya kan nanti bagian selanjutnya dari pasal 2 akan kita pelajari di bagian PA. Ya, kalau teman-teman sudah baca, teman-teman akan melihat dan nanti kita juga akan pelajari ya dalam PA kelompok. Elia lanjut memuridkan Elisa ya yang kita sudah pelajari ya di satu raja-raja Elia itu diperintahkan untuk mengurapi Elisa dan kemudian
ya bisa dibilang memuridkan atau mempersiapkan Elisa untuk menggantikan dia. Ya, dan kita lihat di pasal 2, Elia terus setia melakukan itu. Ya, dan berarti ini menunjukkan hal yang sama. Dia tetap tunduk kepada kuasa dan otoritas dari Yahweh dan menunjukkan di dalam hidupnya dengan cara dia memuridkan atau terus mempersiapkan Elisa. Ya, nanti kita akan lihat ya kalau di dalam pasal 2 itu pergi ke Gilgal bersama Elisa, lalu kemudian pergi ke Bethel, lalu kemudian pergi ke Yeriko, lalu kemudian pergi terakhir pergi ke Sungai Yordan dan menyeberang Sungai Yordan keluar dari tanah perjanjian, dan kemudian terjadilah hal ini ya yang di 2 Raja-Raja 2 ayat 11 ya, itu saya cantumkan ayatnya. Sedang mereka berjalan terus, jadi ini sudah menyeberangi Sungai Yordan keluar dari tanah perjanjian sambil berkata-kata, Elia dan Elisa jadi sambil ngobrol. Tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, itu chariot of fire ini yang jadi topik kita ya, memisahkan keduanya ya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai ya. Nah, jadi ini Elia di garis finish, dan kalau ditampilkan, apa yang ditampilkan adalah ini teman-teman, malak Raja Sorga yang tunjukkan kuasa Sang Raja. Jadi ini kayak rapot akhirnya atau catatan akhirnya, ya, atau nilai akhir bisa dibilang juga demikian dari Elia. Ya, di dalam hidupnya, ya, dia terus tunjukkan kuasa Sang Raja Sorga yang sudah mengutus dia ke dunia ini. Ya, tadi saya sudah ajak ulang lagi, mulai dari menyatakan bahwa tidak akan turun hujan, kemudian menurunkan api, membakar korban yang sudah disiram basah sampai banjir itu, ya, dan kemudian beberapa lagi yang dilakukan, dan babak akhirnya tadi yang kita lihat ya, turunkan api dari langit untuk 2 perwira yang diperintahkan Asia menangkap dia, yaitu jadi digambarkan bagaimana Elia lewat hidupnya itu tunjukkan kuasa sang raja. Ya, dan itulah sebabnya teman-teman, Tuhan tidak mengizinkan dia melewati kematian ketika dia akan dipanggil dari dunia ini, tapi langsung diangkat ke sorga. Nah, tapi perhatikan dengan spesial dia diangkat ke sorga, yaitu apa itu? Ya, dengan kereta berapi dan kuda berapi, chariot of fire itu. Ya, nah, kereta berapi dan kuda berapi ini, teman-teman, pada masa itu, yaitu ya diyakini itu adalah kereta perang dari Tuhan atau para dewa-dewi, bangsa-bangsa lain ya, bukan Israel ya. Dan ya, berarti ini menunjukkan apa yang saya nyatakan ini, teman-teman. Elia diangkat secara spesial ke surga dengan kereta berapi dan kuda berapi, ini mau menunjukkan kuasanya Allah itu sudah ditunjukkan Elia di dalam hidupnya. Walaupun seperti yang kita pernah pelajari ya, dia sempat stres demikian rupa ketika Isabel mau membunuh dia, tapi dia langsung balik lagi ketika Allah menyatakan diri dan rencananya, ya, di mana Elia terlibat dalam pelayanan, dia langsung balik lagi, dan bagian hidup selanjutnya sampai babak akhir seperti yang kita lihat tadi, dia terus menunjukkan kuasa Allah. Ya, makanya didatangkan kereta berapi dan kuda berapi plus angin badai ini. Ya, jadi ini ditunjukkan Elia. Ditunjukkan tentang Elia di garis finish, teman-teman. Bahwa Allah melihat ya hambanya ini sudah menunjukkan kuasanya dengan nyata, sehingga orang-orang di zamannya ya bisa tahu dan sebenarnya mendapatkan peluang untuk bertobat kembali, percaya ya, untuk yang sudah menyembah berhala tentunya ya, bahwa yang berkuasa sepenuhnya adalah Yahweh. Ya, inilah yang menjadi poin utama sebenarnya saya lihat di perikop kita sore ini. Ditunjukkan bagaimana Elia hingga babak-babak terakhir dalam hidupnya menunjukkan kuasa Allah ya, dengan penuh keyakinan dalam setiap tindakannya ya, dan kemudian Allah memberikan penghargaan spesial kepada dia, menjemput dia dengan satu pertunjukan kuda berapi dan kereta berapi ya, yang mengangkat dia ke sorga, itu untuk menyatakan ini hambaku yang sudah menunjukkan kuasaku lewat hidupnya di dunia. Nah, oke, itu. Nah, langsung kita ke pesan apa yang disampaikan kepada kita, teman-teman. Ya, kalau menurut saya ya jelas ini, teman-teman, pesannya. Ya, hidupmu harus tunjukkan kuasaku. Ya,
sore ini Tuhan nyatakan ini kehendaknya, atau mungkin nyatakan kembali teman-teman, kalau mungkin sebelumnya teman-teman sudah pelajari. Dan sebenarnya ya ini akan yang dipesankan, atau ini yang ditugaskan kepada kita, ya umat Tuhan yang sudah Dia selamatkan, Dia limpahkan banyak anugerah untuk bertumbuh menjadi muridnya, mengenal Dia, makin serupa dengan Dia, dan kemudian diutus untuk memberitakan Dia, dan memberitakan apa? Ya memberitakan bahwa Dia Allah yang berkuasa sepenuhnya, berkuasa atas dunia ini, Dialah pencipta, Dialah penebus, ya, Dia yang berkuasa menebus manusia dan mengembalikan manusia ke desain awalnya. Ya. Nah, cuma pertanyaannya adalah apakah hidup kita adalah hidup yang menunjukkan bahwa yang berkuasa itu Yahweh? Atau jangan-jangan ya hidup kita seperti rahasia dan para malaknya tadi, teman-teman. Ya, yang menunjukkan yang berkuasa itu ya ini raja-raja dunia, ya, entah raja di rumah, raja di kantor, raja di gereja, raja di persekutuan, atau raja di mana lagi itu. Harusnya hidup kita menunjukkan bahwa yang berkuasa itu adalah Yahweh. Ya. Dan harusnya bisa demikian, karena itulah kehendak Allah. Untuk itulah Dia menebus kita, untuk itulah Dia tempatkan kita di dunia ini, nggak langsung dibawa ke surga. Ya, Dia mendaki ketika kita menjalani hidup kita sampai babak akhir, dan kemudian ketika kita entah nanti harus melalui kematian dulu, atau mungkin ya Tuhan sudah datang kembali sehingga kita tidak melalui kematian, tapi langsung bertemu dengan Dia, ya bisa dinilai ya oleh Tuhan, dan rapot kita ya adalah bahwa ya kita adalah hambanya yang menunjukkan kuasa-Nya. Ya, kisah hidup kita seharusnya demikian ketika orang melihat kita. Atau mungkin kalau tadi di awal saya tampilkan tentang penguburan, ya, ya kita cepat atau lambat akan mengalaminya ketika orang berkata tentang kita di situ, atau mungkin tidak menyampaikannya secara langsung, jadi mungkin di luar acara penguburan itu mereka melihat kita sudah meninggal, dan mungkin mereka hendak mengutarakan atau diminta mengutarakan tentang hidup kita, yang mereka utarakan adalah bahwa hidup kita menunjukkan kuasa Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Ya, ini kalau teman-teman lihat saya tampilkan ada gambar, kalau teman-teman bisa baca, itu batu nisan teman-teman, ya itu, dan batu nisannya siapa? Itu batu nisannya John Newton. Tahu John Newton? Itu yang mengubah lagu Amazing Grace itu. Ya, dan perhatikan teman-teman, di nisannya ini ada tulisan, dan tulisan itu menunjukkan gitu bahwa hidupnya John Newton yang sudah dikuburkan di situ, dan ini batu nisannya itu hidup yang menunjukkan kuasa Tuhan. Ya, itu kalau teman-teman bisa baca itu ditulisnya, langsung saya terjemahkan aja ya. John Newton dulunya adalah orang kafir, ya, infidel itu, and libertine, jadi orang yang hidup bebas, hidup sesuka-sukanya, hidup seenak perutnya, nggak peduli dengan Tuhan. A servant of slave in Africa, ya, jadi ya dulu dia budak dari perbudakan, ya, misalnya dia terlibat dalam perdagangan budak, ya, lalu kemudian dibawanya by the rich mercy of our Lord and Savior Jesus Christ, jadi oleh belas kasihan yang kaya dari Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, ya, lalu di bawahnya ditulis lagi preserve, ya, diselamatkan, restore, diubah atau diperbaharui, ya, lalu pardon, diampuni, ya, and appointed to preach the faith he had long labor to destroy, dan dipilih atau ditetapkan untuk memberitakan iman yang dia sudah sekian lama bekerja keras untuk coba menghancurkannya. Jadi John Newton juga melakukan itu, kayak Paulus lah, coba menghancurkan iman Kristen gitu. Ya, tapi ya dia sudah berubah dan bahkan menjadi pemberita Injil. Lalu di bawahnya itu hampir 16 tahun menjadi pendeta di gereja ini, dan 28 tahun menjadi rektor dari kampus Saint Mary. Ya, itu hidup John Newton mengisahkan bahwa Tuhan dengan kuasanya sudah mengubahkan John Newton. Dan kalau diperhatikan teman-teman, perubahannya itu perubahan yang besar. Ya, salah satunya adalah apa? Penghapusan perbudakan di Inggris, ya, itu berhasil diperjuangkan oleh seorang yang namanya William
Wilberforce, anggota parlemen Inggris. Dia memperjuangkan itu di parlemen. Tahu siapa mentornya? Mentornya John Newton, yang kasih ide, ngajarin, nguatin, sehingga William Wilberforce terus memperjuangkan sampai akhirnya, ya itu cukup lama mereka memperjuangkannya, dikeluarkan undang-undang perbudakan di seluruh Inggris Raya harus dihapuskan. Ya. Nah, itu satu contoh saja. Ya, kita nggak harus seperti John Newton kelasnya, tapi ya di mana Tuhan tempatkan kita, orang yang menyaksikannya, ya baik di dalam tahapan-tahapan hidup kita, apalagi sampai ketika akhir hidup kita sudah selesai di dunia ini, orang bisa melihat bagaimana hidup kita itu menyatakan bahwa yang berkuasa dan harusnya disembah, dilayani itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ya. Oke, boleh slide berikutnya. Dan kalau kita mau lihat di Alkitab, teman-teman, sebenarnya banyak. Bukan hanya Elia yang ditampilkan, dia sampai ke garis finish dengan baik, menampilkan kuasa Tuhan. Ya, misalnya ini, Paulus. Ya, mungkin teman-teman ingat, ini biasanya ayat yang sering dipelajari nih waktu di pembinaan di kampus ya, ataupun di sekolah ya. Di 2 Timotius 4 ayat 7, Paulus bilang, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ya, mengakhiri pertandingan yang baik sebenarnya pertarungan yang baik gitu. Ya, jadi dia fight, dan kita tahu ya, saya pikir teman-teman familiar dengan kisah hidup Paulus. Sebenarnya dia ya manusia biasa juga, banyak kelemahan dan berkali-kali dia hampir mati, bahkan dikira sudah mati. Ya, tapi dia bisa bangkit lagi terus melayani sampai akhir hidupnya, sampai selesai, di mana dia bisa menyatakan bahwa dia sudah mengakhiri dan sudah sampai ke garis finish, dan dia telah memelihara iman. Ya, kalau kita perhatikan kisah hidupnya itu, yang jelas Allah lah, kuasa Allah lah yang memampukan Paulus sampai ke garis finish. Dia bisa selesaikan dengan baik. Dan banyak lagi teman-teman, ada Yosua juga ya. Dia walaupun banyak kelemahannya, banyak jatuh-jatuhnya juga, ya Paulus kan juga ada. Tapi ya kita bisa lihat dia bisa memimpin orang Israel sampai merebut ya hampir seluruh ya wilayah tanah perjanjian, dan akhirnya dia bisa ngumpulin orang Israel, bilang ya sudah selesai apa yang Tuhan kehendaki, dia sudah berikan ke kalian, tinggal bagaimana kalian hidup melayani Allah, aku dan keluargaku akan terus melayani Allah. Dia menyatakan demikian. Ya, dan banyak lagi. Ya, tapi kenapa kisah-kisah ini ditampilkan? Apakah cuma ingin kasih tahu kita gitu ya, bahwa ini loh dulu pernah ada Elia sampai ke garis finish dengan baik, dan seluruh hidupnya atau keseluruhan hidupnya menunjukkan Allah itu yang berkuasa, lalu juga Paulus, lalu Yosua atau yang lain-lainnya. Ini ya, kamu tahu ya. Lalu kalau kamu mungkin pengen coba seperti itu, silakan, mudah-mudahan bisa. Enggak, teman-teman. Tapi sebenarnya ini mau menyatakan ya yang tadi saya bilang sebagai pesan, Tuhan menghendaki hidup kita itu menyatakan bahwa dialah yang berkuasa, menyatakan kuasanya di segala bidang di mana dia tempatkan kita, bahkan di dalam hal yang paling kecil sekalipun. Ya, kenapa? Ya, ini yang satu yang terakhir saya mau tampilkan. Ya, ajak kita lihat atau lihat kembali lebih tepatnya. Boleh slide terakhir? Ya, ini. Ya, ingat Yesus Kristus di garis finish. Ya, nah itu yang gambar pertama di atas kayu salib, dia bilang sudah selesai. Ya, jadi dia sudah menyelesaikan misinya. Ya, bagaimana dia bisa selesai? Ya, dengan sepenuhnya tunduk di bawah kuasa Allah Bapa yang mengutus dia. Ya, dan juga menyatakan kuasa Allah di dalam hidupnya. Yang kita lihat juga, ya sepenuhnya, ya dia kalau dalam bahasa yang di Filipi 3 itu dia membatasi kealahannya itu. Dia benar-benar menjadi manusia, ya ketika diperlukan untuk menunjukkan mujizat kuasa sebagai bukti bahwa dia sang Mesias, kerajaan Allah sudah datang, orang harus bertobat, harus percaya, baru dia tunjukkan. Ya, dan ketika dia tunjukkan, ya menunjukkan bukti bahwa memang ya Tuhan berkuasa. Dia adalah Tuhan yang berkuasa bahkan. Ya, dan sampai dia mati di kayu salib dan kemudian bangkit, itu juga menunjukkan ya kuasa Allah. Ya, kematian, maut sudah ditaklukkan. Dan kemudian terakhir ya dia naik ke surga. Ya, ada kesamaan dengan Elia. Tapi ya jelas Tuhan Yesus tidak perlu pakai chariot of fire karena dia sang Tuhan, dialah Allah ya.
dia diangkat ke surga, dia terangkat langsung karena dia Allah sendiri. Tapi ya itu berarti ya ini konfirmasi dari yang tadi ya, bahwa dia sudah selesai, ya Allah Bapa senang, Allah Bapa puas dengan karyanya, dia naik ke surga. Ya cuma ada perbedaan dengan Elia. Elia oleh Allah ya diperkenankan tidak melalui kematian, langsung diangkat ke surga. Tapi Kristus ya justru dia masuk ke dalam kematian ya karena menanggung dosa-dosa kita ya, menyelamatkan kita dari hukuman dosa, baru dia bangkit dan kemudian naik ke surga. Ya, makanya seperti yang saya nyatakan di sebelum-sebelumnya yang kita sudah pelajari, ya ditunjukkan Elia itu menyerupai Kristus, tapi Kristus jauh lebih besar daripada Elia. Ya, tapi perhatikan inilah Kristus Tuhan dan Guru kita di garis finish, teman-teman. Ya, dan ini juga bukan sekedar mau menyatakan gitu bahwa ini loh Kristus dulu begini, tapi ini mau menyatakan lihat ini Tuhan dan gurumu, dia sampai ke garis finish, ya dia finishing well, menyelesaikan dengan baik hidup dan panggilannya, dan hidup dan panggilannya itu dengan jelas menyatakan kuasa Allah. Kamu dipanggil untuk mengikuti hidupnya. Hidupmu ya secara keseluruhan maupun tahapan-tahapannya harusnya menjadi hidup yang menyatakan bahwa Allahmu adalah Allah pemegang otoritas dan kuasa tertinggi. Ya. Nah, cuma masalahnya apakah hidup kita sudah demikian? Ya, mari kita evaluasi diri, teman-teman. Dan kalau belum, ya mari kita lakukan apa yang harusnya dilakukan, yaitu menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah untuk dia pakai dan dia tunjukkan kuasanya. Atau seperti yang nanti kita lihat ya, di dalam pihak kelompok kita dari Elisa, kita perlu meminta kuasa dari Tuhan untuk nyata dalam hidup kita, dalam setiap hal yang dia percayakan. Dan ketika itu diberikan, kita dengan berani menggunakannya. Sehingga tampak nyata bahwa apa yang kita lakukan di dalam hidup kita ini, itu karena kuasa Allah. Dan akhirnya seluruh hidup kita menunjuk kepada Dia, bahwa Dialah sesungguhnya Allah yang berkuasa. Itu tadi saya senang dengan pilihan lagu MC ya, I Live to Serve Your Majesty ya. Jadi bukan saja kita teman-teman yang harus hidup melayani Allah yang maha besar, maha kuasa itu, tapi harusnya seluruh orang di dunia ini kan. Dan bagaimana rencana Allah supaya seluruh orang di dunia ini juga sujud menyembah Dia, mengakui kebesarannya, otoritas dan kuasanya. Cuma satu, di dalam masa sampai Kristus datang kembali, yaitu apa? Lewat kesaksian hidup kita terutama. Ya, jadi mari berdoa berjuang supaya hidup kita, baik keseluruhan maupun tiap tahapannya, ya itu adalah hidup yang menyatakan bahwa pemegang otoritas dan kuasa tertinggi adalah Tuhan Allah kita. Ya, ketika orang melihat bahwa mungkin kita sudah mungkin orang nanti melihat mas saya ya, kita sudah mengakhiri hidup kita ya, entah mungkin di pemakaman kah atau dalam percakapan-percakapan biasa ataupun yang lainnya, orang akan melihat, akan mendengar cerita hidup yang menyatakan bahwa yang berkuasa itu adalah Kristus. Ya, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami bisa pelajari bersama, kami dengarkan, dan kami bersyukur kalau kami bisa melihat babak akhir hidup Elia, di mana dia terus meyakini dan menunjukkan lewat cara hidupnya, secara khusus bagaimana dia mengerjakan tugas panggilannya sebagai nabi, bahwa yang berkuasa penuh adalah Engkau ya Allah. Engkaulah yang pemilik otoritas dan kuasa tertinggi, bukan raja-raja di dunia ini, ataupun orang-orang yang meyakini raja-raja itu yang memiliki kuasa dan tunduk kepada kuasanya. Dan terakhir kami melihat bagaimana Elia sampai di garis finish dengan baik, yaitu hidupnya sepenuhnya menunjukkan bahwa Engkaulah Allah yang berkuasa, berkuasa memberikan berkat bagi yang mau percaya, mau bertobat, dan memberikan penghukuman bagi yang tidak percaya. Engkau memberikan satu penghargaan khusus. Engkau tidak mengizinkan dia menghadapmu lewat kematian, tapi langsung, dan Engkau menaikkan dia ke surgamu
dengan kereta berapi dan kuda berapi yang merupakan lambang dari kuasa-Mu ya Allah, karena hidupnya sudah sepenuhnya menunjukkan bahwa Engkaulah Allah yang berkuasa. Dan kalau kami bisa menangkap pesan yang disampaikan dari narasi ini, bahwa Engkau menghendaki hidup kami adalah hidup yang menunjukkan kuasa-Mu ya Tuhan, bahwa Engkaulah Allah yang berkuasa, kami sungguh berdoa, memohon pertolongan Tuhan, memohon kasih karunia Tuhan melimpah bagi kami, supaya hidup kami ini benar-benar bisa menjadi hidup yang menyatakan bahwa sungguh Engkaulah yang berkuasa, dan Engkaulah satu-satunya yang berkuasa. Entah itu apa yang kami kerjakan di rumah kami ya Tuhan, entah itu apa yang kami kerjakan di tempat kerja kami, di pelayanan persekutuan atau gereja, atau hal-hal yang kami kerjakan di tengah masyarakat, biarlah semuanya itu menjadi satu pertunjukan yang jelas dan kuat bahwa Engkaulah Allah yang berkuasa. Sehingga orang-orang akhirnya juga bisa mengenal Engkau ya Tuhan, dan atas anugerah-Mu, mereka juga bisa datang kepadamu dan menyerahkan hidupnya, menundukkan hidupnya kepada Engkau, Sang Penguasa yang Maha Tinggi, dan juga Engkau pakai untuk menyatakan Engkau kepada banyak orang lain di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, biarlah firman-Mu tertanam di hati dan pikiran kami, dan menghasilkan buah untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kembali pada MC. Terima kasih kepada Bang Febian untuk sesi eksposisinya. Teman-teman, selanjutnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan, persembahan. Ya, teman-teman, kami mengajak teman-teman untuk mengambil bagian dalam pelayanan Bible Study Club dalam memberikan persembahan secara sukarela. Teman-teman bisa memberikan lewat transfer bank melalui rekening yang tertera di slide, ataupun teman-teman juga bisa transfer GoPay melalui nomor handphone yang sudah tertera di slide juga. Ya, teman-teman, tapi sebelumnya nanti kita sambil memberikan persembahan, kita akan menyanyikan satu lagu, ya. Biarlah lagu ini menjadi satu bentuk penyataan diri kita untuk mau siap dipakai menjadi saksi Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang mau dibentuk lewat sikap, perkataan, dan meneladani hidup Tuhan Yesus. Mari kita menyanyikan lagu Make Me a Servant.
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang kami rasakan hari ini. Terima kasih terlebih Bapa buat firman-Mu yang bisa kami sama-sama rasakan, yang bisa kami sama-sama pelajari Tuhan lewat hamba-Mu Bang Febian. Tuhan, kami rindu dipakai menjadi saksi Tuhan. Kami rindu hidup kami menjadi kitab yang terbuka, sehingga Tuhan, orang-orang bisa melihat Engkau, bisa merasakan Engkau lewat kehidupan kami. Biarlah firman-Mu Tuhan tertanam di dalam hati kami, bertumbuh, berbuah, dan buahnya bisa dirasakan oleh banyak orang. Tuhan, hari ini kami belajar bahwa Engkau Allah adalah satu-satunya pemilik otoritas dan kuasa tertinggi. Dan hanya kepadamu Tuhan kami hanya bisa berharap. Terima kasih Tuhan, kami sudah juga memberikan persembahan hari ini. Biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang harum, yang termulia bagi Tuhan. Dan persembahan ini kami bisa pakai untuk memperluas kembali pelayanan di Bible Study Club. Dan Engkau memberkati biar persembahan ini bisa dipakai untuk perencanaan BSC ke depannya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan rangkaian acara selanjutnya, PA, kelompok ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Allah yang tetap terus beracara dalam rangkaian acara selanjutnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya saya menyerahkan ke Kameta untuk pengumuman. Ya. Oke. Boleh lanjut lagi. Ya. BSC selanjutnya akan diadakan 2 minggu lagi, tanggal 8 Mei 2021, dengan tema God Saving and Supplying Grace dari kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai pasal 6 ayat 7. Berharap teman-teman bisa baca terlebih dahulu berikutnya sebelum join ke Bible Study. Selanjutnya, ya, terus mengajak teman-teman untuk BSC season 1 bagi teman-teman yang baru join season 2 untuk bisa mengikutinya di YouTube channel Tim PA Jakarta. Yang kedua adalah kehadiran BSC bagi teman-teman yang sudah hadir itu cukup mengkonfirmasi dari email yang akan dikirimkan ke PA Jakarta. Selanjutnya, ya, bersyukur untuk pelayan yang Tuhan berikan pada hari ini. Ada Bang Febian sebagai pembicara eksposisi kita pada sore hari ini. Ada Ripka Simanjuntak, UI 2011 sebagai MC, dan Silva, UI 2015 sebagai pemusik. Bersyukur untuk pelayanan yang Tuhan anugerahkan buat mereka pada sore hari ini. Ya. Sebentar lagi teman-teman akan dibagi host ke dalam breakout room. Berharap teman-teman menunggu sampai masuk ke dalam breakout room. Selamat ber-PA teman-teman. Semoga menikmati firman.